Nah, misalnya aku iki dadi malaikat nih, wong-wong kabeh tak delok kon dhuwur. Pantes kabeh wong dosa ora langsung delok. Mergo aku ae ndelok omah jadi cilik-cilik ngene kok. Apa meneh malaikat ndelok menungso ya, ora ketok kuwi cilik banget. Rupanya kali ini walaupun kotor, kalau malam itu yang mancing itu luar biasa banyaknya. Hampir dari batas bendungan itu sampai pengeruknya di bawah itu, ini semua orang antri mancing di kiri dan kanan sungai. Ramai sekali. Nah, tadi malam saya pengen live tapi ngantuk. Ngantuk banget sobat. Nah, ini. Jadi kalau kita berada di atas begini itu yang kita pikirkan itu macam-macam. Beh. Iki Gusti Allah ini nyawang menungso ngisor iki poketok orai. Kabeh dong gawe dosa kabeh nang ngisore ora ketok, mergo cilik, ketutup kuwi lho gedung-gedunge. Apa yang ngono ya? Monggo para bapak, para ibu, para sedulur sing urung sempat liburan iki lho. Ayo do liburan, soalnya kota-kota besar iki kabeh Jumat, Setu, Minggu prei, jadi kerja yang 4 dino. Nah, nak kerja yang 4 dino, kira-kira sing 3 dino iso nggo macul ya. Golek lahan, macul, tanam lombok mungkin ya. Cocok ya. Ini yang Surabaya iki Kang. Mas Bakso iki aku nang dhuwure kapal selam iki lho. Ketok kae itu. Surabaya. Monumen kapal selam. Kapal selam cilik kaya pisang ijo nempel nang jaratan kae. Piye mbiyen iso nyantol nang kono kae ya. Nah, yang hijau-hijau itu kapal selam. Konon engko tak jak ndelok jerone yo. Coba-coba nek oleh engko live kan jerone kapal selam iki piye wujude bentuke. Kan ngono ya. Ben seru. Lumayan lah kuwi, mungkin sekitar 75 meter atau 100 meter. Tulisannya sih kapal selam 410. Alhamdulillah Mas Boy, aman. Iki timbangannya mumet nang omah, saben dina mikir ipal MBG karo banyu resik MBG lho. So sedina takone peng 50 jaran kae. Ipal MBG piye, Pak? Banyu bersih MBG piye Pak? Lho ora tau sinau ipal lho. Ujug-ujug lho gawe ipal kabeh. Engko nak mampet kabeh. Kan ngono ya, Mas Boy. Mas Boy. Apa gitu jenenge iki? Bakso. Oke, sepele kapal selam mongko ya. Lokasi kejak tutup jam 10 baru buka, kita menunggu. Entene ya Kang ya. Kok jam 10 tak spilno kae lho. Pisang ijo nang ngisor kae. Nah, iki para sedulur, sederek, monggo bapak-bapak lan ibu-ibu aku arepe ngei gambaran kuwi ngene. Pas soalnya aku nang dhuwur kene iki. Rungono ya. Ipal itu
singkatan dari instalasi pengolah air limbah. Jadi itu instalasinya yang menyaring air limbah pakai filter, kui salah. Limbah kok difilter. Limbah itu harusnya diterapi, ditreatment, bukan difilter. Nah, kalau dalam sistem pengolahan limbah terus kemudian Anda menggunakan filter, nah kui kan dudu banyu resik kok difilter piye to Kang. Ya, jadi nggak boleh. Kalau mengolah limbah itu harus pisahkan dulu kotoran dari air dan dari minyak. Itu dipisah dulu. Setelah dipisah dengan SAF, ya, dipisah dulu menggunakan SAF. Setelah dipisah antara air, minyak, sabun, nanti minyak kita bisa pilih. Sabun, minyak sama air itu menyatu apa enggak? Maksudnya sabun, minyak sama air itu pengen berpisah, minyaknya di atas atau minyaknya mengendap di bawah. Nah, kemarin tuh ada yang konsultasi sama saya tanyanya tuh begini, kenapa sudah ada bak grease trap yang disediakan oleh dapur MBG, kenapa sampean bikin lagi MBBR di atas itu? Saya tanya gitu. Dia bilang itu karena pipanya salah pasang. Wah, sedulur ki salah ki. Pipanya orang salah pasang. Karena pengolahan limbah itu kita bisa memilih endapannya ada di atas atau endapannya itu ada di bawah. Gitu. Jadi endapannya itu ada di atas atau endapannya itu ada di bawah. Itu pilihan. Jadi kalau dapur MBBG membuat pipa keluaran ada di bawah, berarti memang pembuat kotak itu, kotak IPAL itu, grease trap itu bahasa kerennya itu, dia tidak ingin ada di bawah, ya. Jadi dia ingin kotoran itu memang keluar lewat bawah, bukan lewat atas. Nah, dia punya minyak, air sabun itu keluarnya lewat bawah. Tapi kalau pipanya di atas berarti kita harus membuat minyak, sabun dan kotoran itu mengambang di atas. Ngono lho pilihannya. Nanti setelah dikasih SAF, air itu akan jernih sendiri, baru kemudian masuk ke bak ekualisasi. Nah, bak ekualisasi itu nanti tempat pemeriksaan kualitas hasil air. Ngono Kang. Jadi pengolahan limbah aja difilter. Nak difilter do mampet. Sampai niki piye to? Mangan sego karo mangan bubur kuwi beda kuwi. Nak mangan bubur kudu dikunyah. Nak mangan sego langsung diuntal apa ngono kan ora kan? Kebalik. Oh. Kebalik. Kebalik katanya. Jadi kalau makan bubur harus langsung ditelan. Seperti kita orang biasa makan papeda itu. Tapi kalau kita makan nasi harus dikunyah. Ya, makan ketupat harus dikunyah. Nah gitu. IPAL itu seperti kita makan nasi. Jadi IPAL itu atau mengolah air limbah itu seperti kita makan nasi. Jadi harus dikunyah dulu, jadi lembut baru ditelan. Tidak boleh seperti kita makan bubur, masuk mulut langsung ditelan. Ini masalahnya membedakan antara nasi dan bubur ini sama persis membedakan antara mengolah air bersih dan limbah. Jadi kalau air bersih boleh langsung difilter, tidak perlu dikunyah dulu. Tapi kalau limbah ini seperti nasi, jadi perlu dikunyah saja, nanti baru ditelan. Jadi kita tidak butuh filter dalam pengolahan limbah. Kalau sahabat tertarik dengan membahas limbah IPAL MBG,
Ya, sahabat bisa nonton di YouTube itu. YouTube saya namanya Air Kendi. Misalnya nih ya, saya kasih lihat. Misalnya itu ada eh, bendung karet, misalnya nih, ya. Nah, itu misalnya eh, bendung karet ini misalnya kita ingin mengolah menjadi air bersih. Nah, sungai ini limbah dari manapun, limbah rumah tangga, dari buangan pabrik, dan dari segala macam masalah orang yang buang-buang air ada di dalam sini, termasuk penyakit, diare, dan segala macam. Kalau kita analisa, ini kekeruhannya itu di atas 60 ya, di atas 60 NTU atau keruh sekali. Kalau airnya keruh kayak gini, nggak bisa langsung kita saring, nggak bisa. Kalau airnya keruh sampai 60% begini, kita saring mampet. Apalagi pakai pasir silika dol ya. Kemarin itu ada yang komentar di VT saya begini, Pak, kalau pakai saringan kayak gitu mampet. Oh, itu efek ngopinya kurang jauh itu. Kalau dia ngopinya jauh, dia tidak mungkin komentar kayak gitu ya. Nah, kalau air dengan kotor seperti di bendungan atau bendung karet ini yang sahabat lihat itu ya, kalau sudah seperti bendung karet itu kondisi airnya, yang dia kotor keruh 60 NTU misalnya gitu ya, ini tidak bisa kita saring. Begitu kita saring 3 menit langsung tersumbat filter kita, sebesar apapun filternya. Jadi ini harus dipisahkan dulu antara air, lumpur, dan segalanya, sampai air itu kemudian menjadi bersih. Bersih itu artinya ya masih berwarna, tapi sudah bebas dari polutan, dari endapan, dari sedimen. Nanti warna itu sudah gampang. Kemudian setelah air ini kita proses dulu dengan SAF, dia jadi bersih dan mulai mendekati jernih, artinya sudah transparan air itu, baru kita proses dengan filtrasi. Kita gunakan treatment. Kalau air sungai seperti ini kita hanya bisa beri pilihan dengan 2. Pertama dengan mesin RO, yang kedua dengan mesin demineral. Seperti itu kira-kira. Nah, teman-teman yang mau konsultasi masalah air limbah ya ke saya, memang kadang-kadang saya jawab seperti asal-asalan atau malas-malasan. Tetapi kalau saya dikasih tips dulu, pasti saya mau langsung menjawab dengan baik. Kalau saya telepon buang waktu, terus atau saya ditelepon buang-buang waktu, tidak ada hasil apa-apa buat saya, kan ini kasihan juga saya gitu ya, karena kupingku nih harus bicara lama, mendengar banyak keluhan, tapi rata-rata 99% itu keluhannya sama. Nah, sambil kita ngobrol limbah yang sudah seminggu selama libur ditanya terus ini, nah ini jawaban saya di antara siaran langsung ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Tidak ada yang bertanya tentang limbah. Nah, kalau tidak ada lagi yang bertanya tentang limbah, saya mau kasih tunjuk. Di bawah itu ada pisang hijau, kapal selam, monumen. Dulu yang mengangkat kapal selam itu ke situ siapa, saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas di bawah itu kapal selam. Nah, ini jembatan Jalan Pemuda Surabaya ya. Ini di sana ada Surabaya Plaza. Surabaya Plaza ini jarang orang timur di sini. Yang orang timur itu di lupa saya, Tunjungan Plaza biasanya, daerah sana. Tapi kalau di sini jarang. Ini Jalan Pemuda, daerah Kupeng ini, Kertajaya. Jadi kalau dari atas ini kita bisa melihat gedung yang tinggi-tinggi itu. Makanya tadi pagi-pagi itu ketika bangun, itu saya membayangkan, ini kok malaikat itu nggak lihat manusia yang bikin dosa, yang korupsi, yang macam masalahnya di dunia ini dia tidak lihat, karena ternyata tertutup sama bangunan-bangunan.
tertutup sama daun-daun. Jadi manusia di bawah itu tidak kelihatan karena ukurannya. Untuk melihat manusia dari ketinggian seperti ini, misalnya saya malaikat bersayap misalnya gitu, berarti itu saya harus pakai kaca pembesar atau mikroskop. Jadi aku nang langit kono dhuwur ya. Misalnya aku nang dhuwur kono kayak jadi malaikat kan. Terus sampean kuwi gawe dosa nang ngisor kono, ya. Aku gak ero. Kenapa aku gak ero? Mergo sampean kuwi cilik banget iki, ora ketok. Nah, ngono kuwi samarai. Nah, bayangkan kae. Nah, sampean iki dadi malaikat, terus lungguh nang dhuwur kono kae. Misalnya iki sampean dadi malaikat terus sampean ndelok. Nah, yo. Terus setelah jadi malaikat sampai nyawang di menungso nang ngisor ke dosa, ndelok wong korupsi, ndelok wong walah, pokoke dosane sak berkah-berkah. Malaikat yang dhuwur kono, apa sampean jadi malaikat nang dhuwur kono apa iso nyawang menungso nang ngisor? Ora iso. Mergo cilikan. Nah misalnya sampean jadi malaikat terus kon nggawa mikroskop rono rene apa nggawa kaca pembesar kae rono rene yo mesti kesel ya. Ya benar. Benar Mas Benz. That's right. I'm real in Surabaya. Ini dari logat, dari khas kelihatan. Nah, jadi kalau teman-teman di Surabaya ya, pas kalau saya di Surabaya begini, yang punya masalah-masalah IPA nggak karu-karuan, ayo kita ketemuan, mau saya. Kan ini anak saya libur ini, jadi mengantar anak libur. Itu kita ketemuan, terus kita bahas. Bagaimana masalah IPA MBG ini tidak selesai-selesai. Nah, nanti kalau ketemu saya itu bisa selesai masalahnya. Masalahnya itu sebenarnya itu yang terjadi adalah saya mengambil kesimpulan dari 99% penanya. Kesimpulan saya adalah mereka gagal mengolah IPA karena menggunakan filter gitu. Ya, itu kesimpulan gagalnya. Mumpung saya nggak lagi nganggur. Karena saya rencana berkunjung kembali ke arah selatan. Berarti saya dari Surabaya ini nanti kemudian saya menuju ke arah selatan, gitu ya. Nah, sobat-sobatku semua, jadi sobat-sobat semua harus sadar malaikat itu kerjaannya banyak ya. Nah, misalnya nih, sampai jadi malaikat nih, kemudian sampai duduk di sana ya, sampai nunggu nang biru-biru kayak itu, nyawang menungso nang ngisor sing kakean dosa sampai ra iso ndelok. Makanya wong gawe dosa terus sampai nesu takono, ya malaikat, kenapa kuwi wong kuwi gawe dosa ora mbok hukum? Ndak bisa, malaikat ndak lihat dia karena terlalu kecil. Doamu harus lebih banyak supaya malaikat ketika menggunakan mikroskop lihat sampean itu langsung nyamper. Oh ya benar. Itu benar itu. Kan gitu ya. Ini orang ini sudah ketok dosa nih. Jadi kalau sampean membayangkan antara batas langit dan bumi ini yang besarnya kayak gini dan manusia yang lebih kecil dari lubang jarum itu nak nggawe dosa ya ora ketok. Jadi ya berbol berkebun kan ngono. Ya wes. Iya betulan Kang. Bumi dan sekitarnya tanpa manusia dari dulu baik-baik saja. Iya betul, memang itu ya. Memang sejak dulu baik-baik saja dan tidak ada masalah. Nah ini anakku wis ganteng. Lihat sini dulu. Halo bos. Nah wis wayah sarapan.
Kita lihat ada pesan baru, nggak ada komentarnya. Nah, terima kasih buat teman-teman Mas Aling yang sudah bergabung dalam streaming saya. Sudah ada panggilan sarapan ini dari anak-anak. Terima kasih atas atensinya. Nanti kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lebih baik, masih di gelombang dan frekuensi yang sama. Saya Lukman Hakim. Salam Kendi Mas.